Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya langit yang dirahmati Allah. Pernahkah kita melihat ada orang yang ilmunya tinggi, tapi dibenci banyak orang? Ada orang yang rajin ibadah, tapi lisannya menyakitkan. Ada orang yang kaya raya, tapi hidupnya terasa gelap dan tidak tenang. Sebaliknya, ada orang biasa, ilmunya mungkin tidak terlalu banyak, hartanya tidak melimpah, tapi dicintai manusia, disayang keluarga, dihormati tetangga, bahkan doanya terasa menenangkan hati. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, 1. Karena akhlak. Hari ini banyak manusia berlomba menjadi pintar, tapi lupa menjadi baik. Banyak manusia sibuk mempercantik wajah, tapi lupa memperindah hati. Padahal yang paling berat timbangannya di akhirat bukan wajah, bukan jabatan, bukan harta, tetapi akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Subhanallah. Maka dalam video ini kita akan membahas betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan. Kenapa akhlak bisa mengangkat derajat manusia? Kenapa orang yang buruk akhlaknya bisa hancur walaupun banyak ibadahnya? Dan bagaimana cara memperbaiki akhlak agar hidup kita dicintai Allah? Simak sampai akhir, karena mungkin inilah nasihat yang sedang dibutuhkan hati kita hari ini. Bagian 1. Akhlak adalah mahkota seorang manusia. Saudaraku, manusia tanpa akhlak ibarat pohon tanpa buah, tinggi tapi tidak bermanfaat. Hari ini kita hidup di zaman di mana manusia mudah marah, mudah menghina, mudah merendahkan, mudah memutus silaturahmi. Padahal Islam datang bukan hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mengajarkan kelembutan hati. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Artinya, misi besar Nabi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tetapi membentuk manusia yang berakhlak. Karena orang yang akhlaknya baik, keberadaannya menenangkan. Kalau berbicara, tidak melukai. Kalau marah, masih menjaga adab. Kalau punya harta, tidak sombong. Kalau punya ilmu, tidak merendahkan. Dan ketahuilah, akhlak yang baik itu bukan kelemahan. Justru itu tanda kuatnya hati. Orang yang mampu menahan emosi, itu kuat. Orang yang mampu memaafkan, itu mulia. Orang yang tetap lembut walau disakiti, itu luar biasa. Karena tidak semua orang bisa memiliki akhlak yang indah. Bagian 2. Ibadah tanpa akhlak bisa menjadi sia-sia. Saudaraku, ada orang rajin tahajud, tapi lisannya tajam. Ada orang rajin sedekah, tapi suka menyakiti hati orang lain. Ada orang hafal banyak ilmu agama, tapi meremehkan manusia. Hati-hati, karena akhlak buruk bisa menghancurkan pahala. Pernah ada seorang wanita yang rajin sholat dan puasa sunnah, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau mengatakan dia di neraka. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa bahayanya akhlak yang buruk. Karena Allah tidak hanya melihat banyaknya ibadah kita, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan manusia. Kadang ada orang yang sederhana ibadahnya, tapi hatinya lembut, tidak menyakiti, suka membantu, menghormati orang tua, menjaga lisan. Dan orang seperti ini justru dekat dengan rahmat Allah. Maka jangan merasa cukup hanya dengan ibadah lahiriah. Perbaiki hati, perbaiki lisan, perbaiki sikap, karena bisa jadi yang membuat seseorang masuk surga bukan banyaknya amal besar, tetapi akhlaknya yang indah. Saudaraku, hari ini banyak orang berlomba memperbanyak ibadah. Sholatnya rajin, puasanya kuat, lisannya sering berzikir,
Tapi sayangnya, akhlaknya masih menyakiti orang lain, mudah menghina, mudah marah, suka merendahkan, bahkan membuat hati orang lain terluka. Padahal Rasulullah pernah mengingatkan bahwa ada orang yang rajin ibadah, namun karena buruk akhlaknya, amalnya menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak hanya melihat banyaknya ibadah kita, tetapi juga bagaimana hati dan sikap kita kepada sesama manusia. Apa gunanya sujud lama kalau setelah itu masih menyakiti orang tua? Apa gunanya sering mengaji kalau lisan masih tajam kepada tetangga? Ketahuilah, akhlak adalah ruh dari ibadah. Semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin lembut hatinya, semakin santun lisannya, dan semakin baik perlakuannya kepada manusia. Bagian 3, akhlak mulia membuka pintu rezeki dan ketenangan. Saudaraku, tahukah kita, akhlak yang baik juga membuka pintu rezeki. Kenapa? Karena manusia nyaman dengan orang yang baik akhlaknya. Pedagang yang jujur akan dipercaya, teman yang tulus akan dicintai, pemimpin yang rendah hati akan dihormati. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena buruk sikapnya, sombong, kasar, tidak bisa menghargai orang lain. Padahal, rezeki sering datang lewat hati manusia. Dan yang paling indah, akhlak yang baik membuat hidup lebih tenang. Orang pendendam, hidupnya berat. Orang pemarah hatinya panas. Orang iri hidupnya gelisah. Tapi orang yang pemaaf, hatinya ringan. Orang yang rendah hati, jiwanya damai. Orang yang suka memudahkan orang lain, Allah mudahkan urusannya. Maka, kalau ingin hidup tenang, perbaiki akhlak. Karena ketenangan bukan datang dari banyaknya uang, tetapi dari bersihnya hati. Bagian 4, akhlak terhadap orang tua, guru, dan sesama. Akhlak yang paling penting adalah kepada orang tua. Jangan membentak mereka. Jangan membuat mereka menangis. Jangan merasa lebih pintar dari mereka. Karena ridha Allah ada pada ridha orang tua. Kadang, seseorang sulit hidupnya bukan karena kurang usaha, tetapi karena pernah melukai hati ibunya. Nauzubillah. Lalu akhlak kepada guru. Hormati guru. Walaupun ilmunya sedikit menurut kita, karena keberkahan ilmu lahir dari adab. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa beliau belajar adab lebih lama daripada belajar ilmu. Subhanallah. Hari ini banyak orang ingin cepat pintar, tapi tidak mau punya adab. Padahal ilmu tanpa adab bisa menjadi kesombongan. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Jangan merendahkan orang miskin. Jangan menghina fisik orang lain. Jangan mudah menggunjing. Kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang kita hina justru lebih mulia di sisi Allah. Dan ingat, luka karena ucapan kadang lebih sakit daripada luka fisik. Maka, jagalah lisan. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Bagian 5. Ciri-ciri orang yang akhlaknya mulia. Bagaimana tanda orang yang akhlaknya baik? Yang pertama, rendah hati, semakin berilmu, semakin santun. Yang kedua, menjaga lisan, tidak suka menghina, tidak suka membuka aib, tidak suka berkata kasar. Yang ketiga, mudah memaafkan, walaupun disakiti. Dia memilih tenang. Yang keempat, suka membantu. Ringan tangan membantu orang lain tanpa berharap balasan. Yang kelima, sabar menghadapi manusia. Karena manusia tidak akan pernah sempurna. Dan ketahuilah, orang yang akhlaknya baik itu wajahnya menenangkan. Bukan karena tampan atau cantik, tetapi karena hatinya bersih. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya yang akan dikenang manusia bukan seberapa kayanya kita, tetapi bagaimana sikap kita kepada mereka. Bukan seberapa tinggi jabatan kita, tetapi seberapa lembut hati kita. Suatu hari nanti, kita akan meninggalkan dunia ini. Harta tertinggal, rumah
tertinggal. Kendaraan tertinggal, yang ikut hanyalah amal. Dan di antara amal yang paling berat timbangannya adalah akhlak mulia. Maka mulai hari ini, kalau berbicara, lembutlah. Kalau marah, tahanlah. Kalau mampu membantu, bantulah. Kalau bisa, memaafkan, maafkanlah. Karena bisa jadi senyuman kecilmu menjadi sebab Allah merahmatimu. Bisa jadi kesabaranmu menghadapi manusia menjadi jalan menuju surga. Dan bisa jadi akhlak baik yang selama ini dianggap sepele justru menjadi amal terbesar di akhirat nanti. Ya Allah, perindahlah akhlak kami, lembutkan hati kami, jadikan kami manusia yang dicintai langit dan bumi. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.